Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, apa kabarnya pagi hari ini? Yang bersuka cita karena Tuhan boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Pagi hari yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Kalau hari ini pagi kita boleh datang di rumah Tuhan kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan yang ada dalam diri kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib bagi hidup kami ya Tuhan. Kalau pagi hari kami boleh datang kembali di rumah-Mu ya Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama Engkau Tuhan dengan puji-pujian yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, urapi kami anak-anak menyampaikan bisa memuji memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau layakkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku
semua kau kuatku. Terima kasih Yesus, baik bagi kami Tuhan. Ku mau datang dalam hadirat-Mu, Bapakku datang. Perkatakan pujian ini dengan penuh sukacita-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Katakan tak usah kau aku takut sebab semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah melalui Zoom meeting pada pagi. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan, Dia Yesus yang layak kita sembah. Haleluya Yesus, ku mau memuji nama-Mu. Glory, glory.
Kau meninggi Tuhan, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Lord Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik. Haleluya Yesus Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk duduk bersama dengan Kau Yesus Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau serahkan segala kekhawatiran hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau serahkan segala sakit penyakit kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang akan melawat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Engkau akan memulihkan hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari berkatakan pujian ini. Nama Yesus. Menara yang teguh, kota benteng
Segala kuasa tunduk padamu Tuhan. Dalam nama-Mu, dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Allah. Sama-sama katakan kita, Engkau yang termulia. Ajaib, lihat sorak-sorak dan haleluya. Nama Yesus, Tuhan, dan nama Dia, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya, nama Yesus.
tanganku Roh Kudus, setiap hari agar ku tidak tersesat mengikutinya. Kita mau ulangi pujian ini. Katakan, peganglah tanganku Tuhan, tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, selalu dekat dengan Kau Yesus, untuk selalu tinggal dalam jalan kebenaran. Katakan Dia yang ajaib, pujian ini dengan imanmu. Ya Yesus saat ini selalu memegang tangan Bapak Ibu semua yang ada di rumah ini maupun ada di rumah Tuhan. Ya Yesus tiada pernah meninggalkan kita, sekalipun kita terjatuh, kita tergeletak sekalipun Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menolong kita, ada Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kudus,
selamanya. Sebelum kita mendengar firman Allah yang kudus, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita dalam tangan kuasa Yesus. Serahkan segala permasalahan yang saat ini kau bawa di tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan menjamah, biarkan Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mengalir bagi kami Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau urapi kami Yesus. Kau layakkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kau layakkan hati pikiran kami ya Bapa. Inilah tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau serahkan jalannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yesus, oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Sekali lagi perkatakan pujian ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yang mudah hambanya kamu. Kasih Yesus, kasih yang sangat mulia yang terasa. Tempat ini.
katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kalau beberapa waktu ini mungkin jemaat Tuhan banyak yang mengalami sakit. Saudara, kalau secara manusia fisik saya juga mungkin lemah. 3 hari berturut-turut kami harus ada di Madiun dan pulang. Ternyata yaitu secara mungkin lemah, tapi karena kuasa Roh Kudus yang begitu berkuasa dalam hidup saya, sehingga yang fisik saya yang harusnya lemah, ya sekarang saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara oleh karena kasih Tuhan. Haleluya, amin. Saya yakin itu nyata, saudara. Kalau kemarin saya bisa juga ikut ambil bagian, ada KKR yang saya share di grup itu di seluruh Indonesia. Ada 2 ruang meeting di situ. Yang satu sudah kapasitasnya sekian ribu, 1.000, yang satunya 400 sekian, saudara. Dan saya sudah ambil bagian di situ sebagai konselor, saudara. Secara manusia fisik saya pada waktu kemarin saya seharian sudah nggak kuat, bahkan bukan seharian, 2 harian, 3 harian yang lalu, saudara mungkin boleh tanya istri saya nggak bisa ngerjain apa, pokoknya habis ngerjain segala pekerjaan sedikit sudah langsung saya buat istirahat, ngerjain sedikit saya buat istirahat gitu, saudara. Dan tidak ada saya konsumsi obat, saya yang konsumsi doa aja, saudara. Haleluya. Saya berdoa saja sendirian, ya sudah. Pokok istri saya beraktivitas, saya bergerak di situ, saudara. Dan kemarin ternyata ketika sharing-sharing, saudara, sebelum acara dimulai, tim konselor itu banyak juga mengalami tantangan di situ. Bahkan ada yang banyak yang mundur juga karena kondisi badannya, kondisi tubuhnya yang tidak bersahabat, mengalami sakit dan seterusnya. Dan kalau memang itu di PCR lah, sudahlah positif pasti, saudara. Saudara, saya langsung ambil keputusan, ya sudah, saya bikin minuman hangat. Saudara, setelah minum hangat, badan saya sudah mulai enak, saya langsung mandi. Ya, makan dulu, saya makan, habis makan saya mandi. Mandi saya rasakan segar, dan sampai acara sebelum dimulai dan saya lihat WA grup di situ, mereka ada izin mau keluar, izin terus minta pengganti dan seterusnya, saudara. Padahal itu sudah di training beberapa waktu, saudara. Dan tiba-tiba di hari-harinya banyak yang mundur seperti itu. Saya katakan ini peperangan yang sebenarnya, mari kita semangat. Saya sendiri juga mengalami demikian, tapi ketika saya merasakan kuasa Roh Kudus, ini memang pekerjaan yang sangat besar, karena ini tuh seluruh Indonesia, bahkan kemarin ada yang dari China, ada yang dari Amerika, ada yang dari Belanda juga yang ikut, saudara. Mungkin di sini kemarin partisipan ada yang Pak Sarjono yang ikut di situ, saudara. Begitu luar biasanya. Dan benar di situ sudah selesai peperangannya, ada lagi sinyal putus nyambung gitu. Tapi puji Tuhan, acara berjalan dengan baik. Namanya itu KKR virtual, saudara, yang biasanya berhadapan secara langsung di tengah-tengah di lapangan, saudara. Ini benar-benar melawan penghulu-penghulu di udara, karena lewat udara, saudara. Dan peperangan sesungguhnya adalah peperangan yang ada di udara ini, peperangan yang tidak kelihatan itu, yang menyerangnya seluruh fisik, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan ini berkenaan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Momentum penuaian. Penuaian itu harus ada proses. Enggak tiba-tiba saudara menuai begitu saja. Menuai itu harus ada proses menanam, menabur benih, dan menunggu pertumbuhan, menunggu berbuah, saudara. Dan hari ini semuanya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan.
Makanya ada ayat firman Tuhan, ladang sudah menguning tapi penuainya sedikit. Tuhan sudah persiapkan semuanya, Tuhan sudah memanggil lewat rohnya. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, percaya sama Tuhan melalui lawatan kuasa Roh Kudus. Dan kalau hari-hari ini di sekitar kita, di samping kiri kanan, muka belakang kita, Tuhan itu sudah percayakan sebetulnya jiwa-jiwa itu. Tinggal mereka disentuh saja, Dan ini nyata saudara. Sampai saya tidak bisa menahan air mata saya. Tiba-tiba ada seseorang menelpon saya dengan melalui orang yang belum pernah bertatap muka juga, saudara. Tuhan kirimkan itu jiwa. Dia berasal dari tempat kelahiran orang tua saya. Dia pengen datang di tempat ini. Sudah ada di sekitar kita di Kediri ini, tapi mencari nggak ketemu. Memang belum waktunya. Terus orangnya nih kembali lagi ke Jember. Terus saya tanya, terus mereka maaf. Kemarin dia telepon saya suruh ajak, maksudnya untuk ikut acara itu dan memang ikut, tapi sinyalnya putus nyambung. Dan dia telepon, saya sekarang ada di Surabaya Pak. Ini anaknya pendeta juga, saudara. Tapi hidupnya hancur-hancuran. Saya belum cerita ke istri saya. Karena ini sharingnya mesti tiap tengah malam bayangin. Kondisi saya mau istirahat. Ketika mungkin saya bagikan renungan seret gitu langsung dia mesti tengah malam dini hari dia langsung telepon saya. Pikirnya kalau memang saya bagikan itu pasti saya lagi online. Benar ditelepon. Dan di situ saya ajak berdoa. Dalam waktu 3 hari ini dia sudah menemukan jawaban. Saya katakan kepada beliaunya ini, Pak, jangan pernah takut. Apapun kehidupan masa kelam Bapak, seperti anak yang terhilang, Tuhan gak pernah berpaling dari Bapak. Asalkan satu, pertobatan Bapak sungguh-sungguh. Kalau melihat Bapak jatuh bangun. Orang pintar ini saudara. Lulusan ITN, sempat masuk teologi juga. Jadi kalau saya ngomong, saya ngajak doa, mesti dia ngajak doa, Pak saya mau doa. Saya atau Bapak ya? Saya ambil alih, Pak saya yang berdoa saja. Dan lihat di dalam doa ini, imani, mungkin perkataan saya biasa, tapi ini akan menjadi sebuah jawaban, membuka pintu bagi Bapak. Paling tidak, keinginan Bapak untuk bunuh diri sudah nggak ada. Bayangkan, sampai sejauh itu. Dia setiap kali ngomong, setiap kali telepon mesti suaranya paro dan menangis. Setiap Bapak dalam nama Yesus, saya mulai mengawali doa. Dia sudah berlinang air mata. Dia sudah nggak tahan sudah. Belum berkata-kata di dalam doa, dia sudah mengerang-ngerang. Begitu luar biasanya cintanya sama Tuhan. Ini kasih yang mula-mula yang Bapak harus terus kerjakan. Saudara, ini yang saya maksud, bagaimana momen penuaian ini, saudara, sesuai dengan tema hari ini. Kalau saudara mendapatkan momen tentang penuaian, momen tentang kemenangan ini, saudara terus kerjakan. Dan inilah waktunya. Jangan sia-siakan. Cukup satu yang jadi korban, Yesus Kristus, bagi saya dan saudara. Sudah cukup bagi Bapak kita. Amin. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10.
Satu perikop di sini judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Haleluya. Abraham, Allah Ishak dan Allah, yaitu Yesus yang kamu bahwa harus selamat yang diurapi. Saudara, apa yang dilakukan Petrus ketika menyembuhkan orang lumpuh itu? Dan ketika orang lumpuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes sampai di pintu Serambi Salomo, saudara. Dan banyak orang berkerumun di situ melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Mujizat terjadi bahwa orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan orang lumpuh itu pun menyaksikan apa yang telah dialaminya, yang dilakukan oleh Petrus. Itu karena perbuatan Yesus mati dan bangkit, di situ menjumpai para rasul-rasulnya. Membayar orang-orang yang kita. Dan kebenaran tetaplah bahwa kita meyakini Yesus Kristus
masa penuaian ini. Dan apa mungkin waktu tapi Tuhan bukan katakan supaya ucap syukur, saudara, masih bersungut-sungut, menggerutu, memuji Tuhan kelihatannya enak, haleluya, oh luar biasa, bisa saudara menari-nari, tapi ada sedikit, sing gak muni, masih mengamat-ngamati itu berarti gak damai sejahtera, saudara. Belum sempurna saudara sukacita saudara, amin. Saudara masih melihat di sini mau memuji Tuhan. Cuma pajang, nggak pujaku. Udah, saudara nggak usah berpikir seperti itu. Saudara sendiri belum tentu sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Haleluya. Saya yang berdiri. Tapi ingat bahwa kesempurnaan itu milik Allah dan semuanya itu diberikan kepada saya dan saudara yang rindu datang kepada Tuhan, yang mau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Masa penuaian ini adalah masa benar-benar momentum yang baik. Saya ini, kalau saudara dan saudara ini menggebu-gebu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan saudara kabar baik dengan sikap hidup saudara yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu menyampaikan kabar baik. Haleluya. Menyampaikan kabar. Haleluya. Ini keseruan kita mengiring Tuhan. Supaya ada perbandingannya. Kehidupan kita di masa lalu, di masa lampau, dan kehidupan kita di masa sekarang ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan, katakan dekat dengan Tuhan. Apakah saudara dekat dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana saudara mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana saudara mendengarkan firman Tuhan? Saudara boleh ngomong dekat dengan Tuhan. Bagaimana sekarang hubungannya saudara dengan Tuhan? Ketika saudara mendapatkan WA atau kabar renungan firman Tuhan suruh baca, aduh masih pusing. Delok tulisan firman Tuhan kok malam mumet ya malah ini. Ini apa ini? Gimana aku gak ngantuk? Delok firman Tuhan tulisan kok malah cilik beliut. Apalagi mendengarkan firman Tuhan sekarang. Waduh, firman Tuhan ini mulai atas-atas iki saiki. Wes, pendeta ini sing dicacat, saudara. Salah mana saudara?
Karena sing bener saudara. Halo? Itukah saudara? Ya kalau iya, iya sajalah. Oh tidak Pak, saya enggak seperti itu orangnya. Tapi kalau saya disakiti ya jotekon. Podo ae itu saudara. Firmannya enggak bertumbuh, firmannya enggak hidup di situ. Apapun yang terjadi, hidup Tuhan. Haleluya. Amin. Sesulit sesakitnya. Wes aku lah untuk satu mungkin mengampuni, so aku mengampuni Bapak bisa. Tapi untuk satu itu enggak bisa. Podo itu enggak sempurna. Mengampuni itu enggak ada tapi, kecuali enggak ada. Amin. Orang-orang yang sakit hati gak ngakoni lek sakit hati. Saudara itu sakit hati, sudahlah. Punya kepahitan dari latar belakang kehidupan masa lalu, itu harus dibereskan berulang-ulang. Yesus itu menyatakan bahwa dia enggak melihat hidupmu masa lalu. Haleluya. Amin. Kesungguhan kita saat ini yang dilihat oleh Tuhan. Tapi seringkali kita sering melihat masa lalu. Seringkali kita dipengaruhi oleh kehidupan masa lalu. Kepahitan, mungkin sakit hati dengan orang tua, kepahitan mungkin sakit hati dengan pasangan, istri, suami, anak-anak, saudara. Sahabat, menantu, tetangga, orang yang duduk di sebelahnya. Coba lihat saudara, sakit hati dengan orang yang duduk sebelahmu. Iya Pak, orang di sebelahmu ini, ya ini bojoku. Aduh, ya iya, sama. Iya Pak, aku lek turu saya gak mbek bojoku lanya apa? Bojoku ngorok. Tak kon ngalih wis. Apa ana kadung turu, kruwingeten, bener lebus. Ada orang ngambuk keringetnya dewe, keringetmu dewe ya lebus. Apalagi saudara, anakku lek diomongi wis bantah. Diomongi kita menang tapi melirik ae matane, Pak. Ya itu dulu kamu juga seperti itu ketika menjadi anak. Makanya saya kalau ngomong sama anak saya, oh iya aku mbiyen yo ngene iki malah dibaneni mbek anakku. Padahal orang menentang, gak lilik-lilian itu saudara. Cuma dipelirik itu, rasanya sepogel. Oh anakku kok diomongin melirik-melirik, dadi kok jaranan ngono kae. Saudara. Padahal dulu saya lebih parah. Ya, artinya sama-sama melihat, saling mengerti kehidupan masa lalu saudara. Saudara mau dipulihkan, saudara harus belajar bagaimana saudara harus berdamai dengan hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara bisa berdamai dengan hidup saudara, saudara bisa dekat dengan orang lain. Haleluya. Dan masalahnya sekarang orang lain bisa dekat dengan saudara enggak? Itu yang terpenting. Yesus saja enggak punya salah dijadikan salah. Yesus saja enggak punya dosa, dia harus dijadikan orang yang paling berdosa pada waktu itu. Bahkan bangsa Israel pada waktu itu memilih seorang pembunuh untuk dilepaskan, untuk dibebaskan. Bayangkan, daripada Yesus yang gak pernah membunuh, daripada Yesus yang gak berdosa sekalipun, itu harus ditimpakan. Secara logika, akal. Kalau sakit hati itu dikira melukai, bisa membuat sakit hati para imam. Ketika mujizat-mujizat
dibangkitkan. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ya nggak ada yang anak-anak siap. Nggak saya berpikir ke situ. Saudara, Mas, baru ini gereja. Tanggane belas. Ditekoi, lo kok nggak pula merenungkan firman? Katakan kanan kiri, merenungkan firman. Kalau
merenungkan firman, sudah ngerti, ya harus dilakukan. Amin. Ini berarti merenungkan firman, gak ngerti-ngerti. Seminggu lagi metu nang gerejane, saudara. Ini berarti gak ngerti-ngerti, saudara. Halo? Kan urutannya jelas itu. Menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, haleluya. Melakukan firman Tuhan, baru pas untuk dibagikan. Haleluya, benar gak? Kalau kita belum bisa melakukan, jangan pernah kita membagikan. Tidak menjadi kehidupan. Tidak menjadi berkat apa yang kita sampaikan. Tidak menjadi berkat apa yang kita karena belum kita lakukan terus disampaikan. Kemarin saya baca statusnya Bu Yoyo. Gajah di Blangkoni. Iso obah ra iso nglakoni. Haleluya. Sampai batas kita melakukannya. Terus mempraktekkan itu, saudara. Gak mampu dicoba lagi. Gak mampu dicoba lagi. Amin. Perubahan. Sampailah terjadi perubahan, sampai terjadi perubahan. Haleluya. Perubahan bukan perubahan sampai terjadinya perubahan. Terus sampai berubah, saudara. Sampai benar-benar mengalami perubahan. Jatuh 1 kali, 2, 3 kali, 4, 5 kali. Bahkan 100 kali pun kalau kita terus mencoba. Thomas Alva Edison aja, saudara. Dia bereksperimen aja sampai 1000 kali baru jadi. Baru dia terkenal, saudara. Baru namanya harum. Royalti sampai sekarang masih diterima oleh anak cucunya. Begitu, saudara. Jadi kalau sekarang apa yang dipercayakan Tuhan, semuanya terukur, semuanya sudah terencana, semuanya bisa dilakukan. Katakan bisa dilakukan. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada setiap orang yang percaya. Orang percaya kan amin. Setiap kita yang percaya diberinya kuasa itu. Dan penuaian itu bukan milik saya, penuaian itu milik saudara semuanya. Itu milik saudaranya. Yang amin sama-sama kita melakukan bertanggung jawab untuk menerima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Terimalah kuasa itu, mari kita tuntut di dalam doa. Haleluya. Kasih Tuhan yang semakin nyata dalam setiap kehidupan kami saat ini, ya Tuhan. Berperkara lebih dalam lagi dalam setiap hidup kami, Yesus. Engkau yang mengerti. Hamba-Mu ini terbatas untuk menyampaikan segala sesuatunya. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang terus meneguhkan kami. Firman-Mu yang terus menguatkan kami. Bagaimana kami harus melangkah menjadi milik-Mu, ya Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang baru yang saat ini kami terima, ya Tuhan, sebagai momentum untuk penuaian itu. Kami boleh menerima kasih yang mula-mula ini, ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti bagaimana dalamnya kasih-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu, Bapa.
Haleluya. Berbicara kepada Tuhan Allah. Apa yang ada di dalam isi hatimu saat ini? Yakin bahwa Tuhan melayakkan engkau saat ini datang di hadapannya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Dia yang lebih tahu, dia yang mengerti isi hatimu. Dia yang mengenal isi hati. Dia mengenal engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Bapa.
buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang boleh Kau nyatakan hari ini. Memberkati setiap kami Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Terus Tuhan pakai untuk membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dalam pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi setiap jemaat Tuhan. Banyak ya Tuhan jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan mengalirkan kuasa mujizat itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berperkara lebih dalam lagi bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa kuasa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Untuk kami bawa di dalam setiap doa-doa kami saat ini. Buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Keluarga Bapak Setiawan, Tuhan memberkati suami istri. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan terjadi aliran mujizat terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga kesembuhan untuk Bu Eti ya Tuhan Yesus. Apapun yang dialami Tuhan memberikan kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Darmianto. Apapun yang dialami saat ini organ-organ tubuhnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap Tuhan memberkati. Organ tubuhnya ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Siapapun yang saat ini mengalami sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan menjamah. Tuhan melawat saat ini. Tuhan memberikan kesembuhan. Tak lupa berdoa untuk Bu Tumisah ya Tuhan Yesus. Untuk Tuhan menguasai ya Tuhan Yesus Bu Sukiar saat ini. Hati dan pikirannya. Kami serahkan tubuh jiwa rohnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Sakit penyakit. Tuhan yang lama dialami ya Tuhan Yesus. Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kuasai pikirannya saat ini. Dan kami mau merebut pikirannya ya Tuhan yang dikuasai oleh kuasa jahat. Di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Usukiar. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyata kuasa Tuhan. Amin. Anak-anak-Mu yang memiliki beban permasalahan kehidupan saat ini. Apapun yang telah mereka hadapi. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan membukakan jalan keluar. Di dalam nama Yesus. Kuasa kutuk, utang piutang semuanya Tuhan kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Biarlah roh hikmat Tuhan menyertai mereka untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik di dalam nama Yesus. Sesuai dengan rencana-Mu yang indah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan sungguh nyata. Kalau hari ini kami berdoa juga Tuhan dalam satu hati. Untuk anak-anak Faro yang ikut Olimpiade Bahasa Inggris, Tuhan memberkati, berikan hikmat pada Faro untuk menyelesaikan untuk Olimpiade dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, memperoleh predikat yang baik di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Faro. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa Tuhan memberikan kesatuan hati pada diri setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu. Apa yang kau telah berbuat, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Apa yang telah kau kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji firman-Nya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mengerjakannya. Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Engkau yang berjanji Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha mereka. Dan Tuhan memberkati rumah tangganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, perjalanan iring-iringan pulang kami menuju ke rumah kami. Tuhan sertai kami. Tutup bungkus oleh darah kuasa-Mu. Tuhan memberkati sampai di tempat tujuan, sampai di rumah kami, membawa damai sejahtera. Demikian hamba-Mu yang terus akan melanjutkan ke Madiun ya Tuhan Yesus, melayani jemaat Tuhan di sana. Tuhan memberkati, berikan kekuatan bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Proteksi oleh kuasa darah Yesus yang selalu menyertai kami, yang terus menyertai jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita, yang menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara yang setia, yaitu harinya Maranatha. Kita mau yang percaya sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan multimedia. Shalom. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta gereja sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di gereja. RPPI, Yes We Can, Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri, yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam, diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan 4, pukul 18 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group. Ibadah doa Jumat, diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu, diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah Pasutri, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Sarjono. Penata layanan ibadah raya minggu depan, Worship Leader, Bu Anik Teguh dan Bu Retno Darmianto. Singer, Bu Maria dan Bu Sarjono. Kolektan, Saudari Vinca. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Suryo. Demikian arta gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, seperti minggu kemarin, untuk persembahan boleh diisikan di amplop dan nanti disediakan kotak di bagian depan sambil kita pulang. Mohon maaf, tambahan pengumuman untuk besok hari Selasa tetap ada pernikahan. Pernikahan untuk Saudara Adi dan Saudari Iren. Tuhan Yesus memberkati. Pukulnya pukul 10. Nah, tidak diharuskan jemaat untuk hadir. Acara untuk keluarga, karena termasuk dalam satu kegiatan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini dan mungkin yang ada melalui Zoom. Selamat hari Minggu. Allah yang berkata, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang di dalam dan